saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita minggu ini. Minggu ini kita memasuki pekan biasa ke-19. Bacaan-bacaan kitab suci yang akan kita renungkan pada minggu ini diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 18 ayat 6 sampai dengan 9. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 19. Bacaan Injil dari Lukas bab 12 ayat 32 sampai dengan 48. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lengan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksud dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan yang kita renungkan pada pekan biasa ke-19 ini
mengajari kita tentang bagaimana hidup beriman. Dalam pengalaman kita sehari-hari dan pelajaran-pelajaran yang kita terima, kita sering menemukan bagaimana cara hidup orang beriman. Dan secara khusus, pada bacaan kedua, kita menemukan salah satu tokoh dalam kitab suci sebagai teladan orang beriman. Tokoh yang kita temukan adalah Abraham. Abraham menjadi tokoh orang beriman karena dalam bacaan dijelaskan bahwa iman Abraham dan juga kesetiaannya kepada Allah, bahwa Allah akan menepati janjinya, membuat dia melakukan kehendak Allah. Tanpa ragu-ragu, Abraham menjalankan tugas panggilannya, dan salah satu misteri yang ia terima adalah dia memiliki anak di masa tuanya seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dan pada bacaan Injil, kita menemukan tentang iman, bagaimana hamba yang setia dan yang tidak setia. Hamba yang setia akan melakukan tanggung jawabnya, tugas-tugasnya dengan penuh iman dan ketelitian. Seorang yang bertanggung jawab dalam tugas tentunya akan semakin dipercaya. Dan hal itu dapat kita temukan di tempat-tempat kerja kita, sebagaimana kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik, maka hasil yang kita peroleh akan dapat dinikmati oleh banyak orang. Orang yang melakukan tanggung jawabnya merupakan salah satu kewaspadaan yang dia miliki, salah satu tindakan iman dan kesetiaannya dalam mengabdi Tuhannya. Kewaspadaan itu merupakan tanda dan bukti kesetiaan iman dan juga bukti pengabdiannya yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Berbicara mengenai iman akan berkaitan dengan Tuhan, sebagaimana jika kita berbicara tentang dosa, maka kita akan menemukan sikap kita dan relasi kita dengan Tuhan. Kewaspadaan ini juga menjadi gambaran orang beriman, karena dia sadar diri akan ketergantungannya terhadap Tuhannya, akan tugasnya sebagai hamba yang selalu taat kepada aturan dan juga tugas-tugas apapun yang diberikan oleh Tuhannya. Dia tidak akan lengah, dan juga dia tetap terjaga akan kedatangan Tuhannya pada saat yang tidak dia ketahui. Dia tidak akan tergoda untuk berpaling dari apa yang menjadi tugasnya. Orang beriman akan pasrah akan dirinya dan juga penyelenggaraan Allah dalam dirinya. Pasrah bukan berarti dia menyerah akan keadaan, tetapi tahu bahwa Allah menyertai perjalanan hidupnya. Kesadaran diri seorang hamba yang tidak lengah dan tidak mudah tergoda menjadi gambaran iman bagi kita. Orang beriman akan setia dalam setiap situasi hidup yang dihadapinya, akan setiap godaan yang akan dia terima dalam kehidupannya. Orang beriman sering diuji, khususnya dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Iman kita sering diuji dalam menghadapi situasi pekerjaan, situasi rumah tangga, orang tua dan anak, maupun siapa saja yang pernah kita temui. Kita sering diuji dalam iman, tetapi kita perlu berpasrah bahwa setiap apapun yang kita alami adalah kehendak Tuhan, dan kita perlu merenungkan apa yang Tuhan kehendaki lewat peristiwa-peristiwa yang saya alami. Nah, dalam situasi seperti ini, Yesus juga menyatakan bahwa pelita kita hendaknya tetap bernyala. Ketika bercerita tentang pelita bernyala, ini salah satu bukti bahwa kita perlu berjaga-jaga dan bersiap-siap, sebagaimana juga Yesus pernah bercerita tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pelita bernyala ini menjadi salah satu bukti orang beriman
bahwa dia tahu apa yang perlu dia persiapkan ketika tuannya datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan apa yang perlu untuk kita benahi dalam hidup beriman kita. Mari kita belajar dari Abraham untuk tetap setia dan pasrah akan penyelenggaraan ilahi. Pasrah akan janji Allah bahwa Dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kesetiaan kita akan janji Allah dalam kehidupan kita menjadi salah satu bukti kebijaksanaan yang dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebijaksanaan itu seperti tadi, bahwa kita membawa pelita bernyala dalam diri kita. Pesan Yesus bagi kita adalah, mari kita hidup sebagai orang beriman, sebagai orang yang waspada, sebagai hamba yang setia dan bijaksana, yang selalu membawa pelita bernyala, agar kita menjadi murid Allah yang lebih peka dan lebih berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita setia dalam setiap kesulitan hidup yang kita hadapi, dalam penyakit yang kita alami, dan juga dalam relasi kita di tengah-tengah masyarakat. Dan mari kita melakukan tugas pelayanan kita dengan lebih baik dan sadar akan tanggung jawab kita sebagai orang beriman.